hari ini? Tuhan Yesus baik. Yuk memuji Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dia sungguh amat baik bagimu, bagiku, bagi semua kita. Dia adalah penolong yang setia. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat dua tangan, kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Dalam setiap hidup kami, Engkau yang mengampuni, menyelamatkan, dan menyembuhkan kami. In Jesus' name. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami ini. Amin. Yes. Hidup orang percaya adalah rumah berkat. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita memberkati dari dalam rumah Tuhan. Amin. Dan hari ini Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhmu adalah baiknya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada, apapun keadaanmu hari ini, dengarkan kabar baik ini. Tubuhmu adalah rumah berkat. Di dalam rumah berkat itu ada persediaan sukacita, ada kesembuhan, dan bahkan ada kuasa yang menyembuhkan orang-orang sakit. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama saudara-saudara dan saya. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya. Saya sudah melihat ada ribuan orang dan akan di-share ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang terberkati dan mengerti bahwa hidupnya adalah rumah berkat. Memberkati, mendoakan, mengucap syukur, membagi-bagikan makanan. Yes. Apa dan bagaimana firman Tuhan yang sangat indah dan yang pasti memperlengkapi hidup kita.
Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Pertama-tama kita lihat satu ayat dulu di Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 26. Ya, pembacaan firman Tuhan terambil dari beberapa ayat hari ini. Satu dari Perjanjian Lama, lalu beberapa ayat dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, sekarang lihat dulu Mazmur ya. Selamat mendengarkan. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Saya kenal Tuhan mengajarkan di kitab suci. Dia adalah Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami memberkati kalian, kamu, Bapak Ibu sekalian, Anda, dari dalam rumah Tuhan. Dari dalam rumah Tuhan, itu keluar berkat-berkat rohani. Sekarang kita mengerti bahwa Tuhan adalah Immanuel, bukan hanya di dalam gereja Bapak Ibu, atau di mana Bapak Ibu berbakti di rumah Tuhan secara fisik atau bangunan. Ya, memang semestinya dari dalam rumah Tuhan keluar berkat-berkat rohani. Di dalamnya menguatkan, mendoakan, bersyafaat buat kota, buat negeri, menjadi mercusuar, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara, tubuhmu juga dan tubuhku adalah rumah berkat. Tuhan memberkati tubuhmu. Maka kelemahan, sakit penyakit, sakit hati tidak akan kerasan di tubuh yang diberkati Tuhan. Kecuali tubuh itu tubuh sarang penyakit, tubuh sarang kepahitan. Mungkin dulu ketika Pastor belum dipulihkan Tuhan Yesus, hatiku ini saran kata-kata kebun binatang. Tapi hari ini saya datang dalam nama Tuhan Yesus, maka dari hidupku, dari dalam rumah Tuhan, bicara Perjanjian Lama, bangunan jasmani, sinagoga. Kalau sekarang Perjanjian Baru, gereja. Tapi saya percaya secara rohani bahwa tubuhku juga adalah baiknya Tuhan. Demikian pun tubuh Bapak Ibu sekalian, baiknya Tuhan. Dari dalam hidup kita keluarlah berkat-berkat, memberkati orang lain, bukan mengutuki. Wah, keren banget. Saudara-saudara, hidupku dan hidup orang percaya adalah rumah berkat. Rumah berkat itu yang keluar adalah apa? Berkat-berkat rohani. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu. Mengapa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus? Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Apakah mungkin hari ini terjadi kembali? Sangat mungkin, bisa dan dapat. Atas dasar apa, Pastor? Atas dasar ketika orang percaya melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengamalkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi jangan ada rasa cemburu ketika kehidupan pelayanan orang diberkati Tuhan. Berbondong-bondong orang datang mengikut Tuhan Yesus lewat pelayanan hamba Tuhan. Yang mestinya adalah kita perlu mencari apa rahasianya. Kenapa si A dipakai Tuhan luar biasa? Kenapa si B pelayanannya kok tidak ada pimpinan tuntunan Roh Kudus? Karena meskipun orang melayani, belum semua dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita bisa rasakan bagaimana sebuah pelayanan yang hambar, yang tidak memiliki passion, yang hanya sekedar rutinitas. Ada pelayan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ada pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu bisa merasakan ada sebuah gairah surgawi saat memuji Tuhan, saat mendengar sabda firman Tuhan dari pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pasti pemirsa jemaat bisa merasakan. Karena pelayanan Tuhan tidak terdiri dari kuasa kata-kata saja, tetapi bicara soal penyertaan Tuhan. Tetapi ada juga pelayanan yang sudah ditinggalkan Roh Kudus. Ini semua ada, Bapak Ibu sekalian. Hendaklah yang bertelinga mendengarkannya. Nah, sekarang kita kembali kepada pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa begitu banyak orang mengikuti Dia? Dan ini yang saya tarik dan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara pelayan Tuhan, biarlah menghidupi rahasia kehidupan Tuhan Yesus. Dan juga saya bocorin nih, rahasia kehidupan Pastor Andy bagaimana melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang kita maju Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita akan baca beberapa ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Jadi kita akan ada di sekarang Yohanes pasal yang ke-6. Kita lihat dulu ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Dia ini siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Langsung aja ya, kita tarik remanya di sini. Hidupmu adalah rumah berkat. Dari dalam hidupmu itu keluar berkat-berkat rohani. Maka seperti kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana orang berbondong-bondong mengikut Dia. Karena apa? Yang pertama, ada doa penyembuhan. Ketika bicara ini tidak bermaksud untuk memonopoli, seolah-olah Bapak Ibu sekalian, datanglah ke Balikpapan, carilah Tribun Healing Center. Bukan sama sekali. Tapi menyampaikan rema ini supaya setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, orang percaya mulai menghidupi ini. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, mulai hidupin ini. Mulai adakan doa penyembuhan. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Iman adalah sebuah perjalanan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus gemar mendoakan orang sakit, mendoakan penyembuhan orang sakit, maka seharusnya kita juga yang punya gairah yang sama. Kita suka mendoakan orang-orang sakit, doa penyembuhan bagi orang-orang sakit. Ya, kita akan mendengarkan banyak kisah. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia ketika kita mulai mengerti bahwa ternyata hidupku ini rumah berkat loh. Kita tidak perlu tunggu sekolah tinggi dulu, atau sekolah ke luar negeri dulu, atau menjadi dokter dalam sebuah akademis dulu untuk menjadi berkat dalam hal-hal kecil. Karena kenyataannya hari ini kita melihat banyak orang sekolah tinggi tapi menganggur. Tapi ada orang yang sederhana, dari ex tukang parkir barangkali, hanya ex
penyapu jalanan, hanya X dari seorang pemulung, dari X dari seorang yang tukang semir sepatu. Tapi boleh sukses. Jangan tunggu hebat baru do something. Tetapi dari apa yang ada padamu hari ini, bicara soal firman Tuhan, mulailah mendoakan penyembuhan untuk orang-orang sakit. Mulai bicara soal talenta, mulailah lakukan apa yang ada padamu, meskipun hanya satu talenta. Jangan bilang, Pastor enggak ada. Pasti ada satu. Bicara soal keilmuan, mulailah dari apa yang ada padamu. Bagi Pastor Andy sih, bukan menentang akademis, bukan menentang sekolah tinggi, tetapi bagi Pastor Andy secara pribadi, bermanfaat apa tidak? Bible mencatat banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Taurat itu Torah, ajaran. Berarti ahli-ahli Torah adalah ahli-ahli pengajar. Masalahnya Bible tidak banyak mengisahkan, atau mungkin kita lihat tidak ada yang menonjol bagaimana ahli Taurat ini berguna. Lebih menonjol, Bible mencatat 12 murid-murid orang-orang sederhana banget. Tapi impact pelayanannya kemana-mana. Ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin hari keadaanmu tidak baik. Ada keluargamu yang sakit. Kita nggak usah setuju dengan penyakit itu. Karena kita bukan pembawa berita buruk. Kita adalah rumah berkat. Tuhan Yesus, berbondong-bondong orang perlu Tuhan Yesus. Kenapa? Yang pertama, Tuhan Yesus menjadikan hidupnya berkat, mendoakan penyembuhan orang-orang sakit. Kalau Tuhan Yesus saja buat ini, kita juga belajar. Meskipun kita bukan Tuhan Yesus, tapi kita juga mau menjadi rumah berkat. Kalau saudara punya akses ke rumah sakit, datanglah ke rumah sakit. Pastor boleh lakukan itu. Cuma karena dengan viralnya pelayanan penyembuhan in Jesus name, memang pastor terbatasin. Yang terakhir kemarin memang dengan alasan prokes, pastor nggak diizinkan masuk ke rumah sakit. Tapi tahun-tahun awal ketika pastor mulai melayani, pastor masuk hampir semua rumah sakit di kota Balikpapan. Ada videonya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu bisa jadi berkat. Mulai dari hal-hal yang ada, mungkin kerabatmu sakit, atau barangkali ada mama papa yang sedang sakit. Belajar doa penyembuhan. Di situ imanmu dilatih. Tanpa bermaksud melarang atau kepada Bapak Ibu, anak-anak yang kirim form doa kepada pastor, mamanya sakit, papanya sakit. Tanpa bermaksud membatasi, tetapi mulailah ikut mendoakan mama papa terkasihmu kalau sakit. Ingat, mama papa besarin kita bukan hanya untuk sekedar besar postur tubuh kita, dari size baju kecil lalu baju besar sampai sekarang bajunya mungkin sudah S, SL, bukan itu saja. Tujuan Tuhan memberi hidup kepada saudara-saudara dan saya. Jadilah rumah berkat. Jadilah berkat. Mulailah punya kesukaan mendoakan orang. Doa kesembuhan, bukan doa celaka. Karena pastor melihat mendengar ini ada hamba Tuhan doa celaka atau doa yang buruk-buruk. Tidak.
hati-hati. Hati-hati dengan hal-hal begini. Tuhan memanggil kita bukan menjadi rumah kutukan. Tuhan memanggil kita menjadi rumah berkat. Namanya aja rumah berkat, berarti yang keluar adalah doa-doa yang memberkati. Perhatikan bagian ini baik-baik. Lanjut, kita lihat sekarang ayat yang kelima dari Yohanes pasal yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus suka kasih makan. Ini firman mungkin bagi orang-orang yang jago-jago, dia akan tafsir, bagaimana historical, biblikalnya, hermeneutikanya, kontekstualnya, Tapi bagi pastor orang yang bagaimana ya melihat ini, langsung ada kerinduan. Tuhan, saya rindu bulan ini saya mau ikuti teladanmu. Saya mau melayani, memberi makan gratis. Yeay! Begitu cara pastor hamba Tuhan yang kadang sebagian orang yang terlalu pintar menilai kita ini tidak sehebat mereka. Tapi saya belajar ayat-ayat yang saya baca, saya percaya kalau saya mampu lakukan, ayo saya lakukan. Kalau belum mampu, saya mau belajar sambil terus memohon pengampunan. Tuhan, tuntun hidupku. Jadi Tuhan Yesus suka kasih makan. Saya juga dong, amin. Meskipun saya bukan pengusaha, ya, saya hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi saya rindu bulan ini, bulan Maret. Bulan Maret ini juga pastor mengucap syukur hari jadi. Hari jadi. Iya, hari jadi, hari ulang tahun. Ya. Tanggal berapa kayak? Intinya saya bersyukur sama Tuhan di bulan Maret ini saya boleh mengucap syukur memperingati hari jadi, betul ya? Hari jadi. Hari happy birthday lah gitu. Jadi dengan ayat ini baca, rindu mau supaya memberkati pelayanan bagi makan atau kasih pelayanan makanan gratis. Hore. Tapi pasti umum ya. Jangan masukkan jangan masukkan B2 apalagi B3. Amin. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Suka mendoakan orang, doa kesembuhan, ya, bukan doa kesakitannya. Makasih, langsung nih disearching, ternyata tanggal 25 Maret, iya. Menurut kesaksian mama, itu subuh-subuh lahirlah Andi Simon ke dalam dunia ini. Dulu mah kecil, sekarang mah gede. Iya. Kembali saudara-saudara, Tuhan Yesus suka bagi-bagi makanan gratis ya. Nah, kita sekali ayat 7. Mungkin kita juga ketika membaca ini ada kerinduan, ada hasrat, saya juga mau. Tapi biasanya kerinduan melakukan misalnya bagi makanan gratis atau melayani kemanusiaan, berbagi sembako dan sebagainya. Ada satu benturannya. Ada satu masalahnya, ada satu persoalannya. Apa itu? Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Apa masalahnya? Umum. Uang. Saya mau melakukan firman Tuhan, memberkati orang miskin, tapi tidak punya uang. Saya juga pernah baca ayat ini, Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus kasih makan orang banyak. Saya pun juga mau, tapi masalahnya Tuhan tahu saya nggak punya uang. Tapi yang lupa, kau punya iman. Kau punya iman. Iman itu bisa meminta, bukan minta untuk dirimu sendiri saja. Selama ini kita sudah hanya meminta untuk diri sendiri kita. Kau capek, kau bosan, kau jenuh karena permintaanmu itu aja.
Tapi iman juga kita bisa punya kerinduan meminta sesuatu untuk orang lain dengan belas kasihan Tuhan. Masalahnya uang. Ternyata murid-murid dekat Tuhan Yesus pun juga, Filipus juga berkata, mahal, roti seharga 200 dinar. Uang dari mana? Masalahnya juga sama. Bukan cuma saudara hari ini mungkin, atau gereja hari ini mau melayani, mau diakonia, mau mungkin membangun parkiran atau sarana pelayanan gerejawi, uang. Murid juga mengalami itu, benturan masalah uang. Lagu lama, lagi-lagi uang, capek deh. Memang kita tidak punya uang yang banyak sebagai manusia biasa, tapi sebagai orang percaya, you have faith. Engkau punya iman. Iman itu bisa mengerjakan sesuatu yang belum kita lihat dengan mata. Iya, tadi ada yang kasih komentar. Iya, punya apa? BCS, Ban Sentral Surga. Amin. Dan BCS ini kita bisa raih dengan iman. Kalau misalnya kartu ATM itu ada passwordnya begitu. Kalau kita bicara soal berkat Tuhan, kita bisa minta dengan iman. Nah, kita lihat sekarang solusinya. Apa yang terjadi ayat 11? Yohanes pasal 6. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ada Tuhan Yesus. A-T-Y. Tolong diingat singkatan ini. A-T-Y. 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 Ada Tuhan Yesus. Tolong diingat ini. Ada Tuhan Yesus. Sementara konflik masalah uang, mau bangun mungkin yayasan, sarana, prasarana, fasilitas, uang benturannya, panitia dibentuk macam-macam, digalang dana, belum berhasil, uang juga penghalangnya. Sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang menghidupi firman Tuhan, saya ingatkan, saya dorong Bapak Ibu sekalian, you have faith. ATY, ada Tuhan Yesus. Kalau pakai Tuhan Yesus, orang dalam dialek Batak, berarti ATJ, ada Tuhan Yesus. Saya senang kalau saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dari Medan datang itu, Tuhan Yesus memberkati. Ketika menyebut nama Yesus, itu langsung ada sebuah gairah. Shalom Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Mereka memuliakan Tuhan dengan semangat. Ada Tuhan Yesus. Orang konflik masalah uang, orang sibuk rapat, galang dana, panitia, bicara soal ini, ujung-ujungnya tidak ada dana. Saya beritahu, ada Tuhan Yesus. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa melihat contoh misalnya pelayanan berbagi. Bukan karena kami hebat. Tentu yang hadir nonton ini sebagian mungkin tahu. Tuhan yang bekerja. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang saudara-saudara. Tuhan Yesus akan kirim berkat-Nya untuk kita. Rumah Tuhan menjadi rumah berkat. Orang kaya bukan berarti bahwa
dia punya segala-galanya, tapi tidak dinikmati oleh orang yang susah. Karena yang saya bicarakan adalah orang kaya dalam Tuhan Yesus. Mungkin kita hari ini belum punya uang untuk kasih makan gratis kepada orang lain. Tapi saya percaya engkau pasti punya uang, mungkin nominal yang berbeda-beda. Kalau kita setiap perkara kecil, masak 1 mie instan, masak 1 liter beras, jadilah sebuah menu sederhana, kasih sedikit kecap barangkali, bungkuslah, dan keluarlah dari rumahmu. Begitu banyak orang yang membutuhkan makanan, meskipun sederhana banget. Mungkin tidak bisa banyak, 1 bungkus saja, atau 2 bungkus saja. Dan lebihnya engkau makan dengan keluargamu sepanjang hari. Tapi 1-2 bungkus ini, kita sedang menyatakan kepada Tuhan iman kita. Tuhan, hidupku rumah berkat, bukan rumah menggerutu. Ada orang hari kerja menggerutu melulu. Udah habis dia gerutuhi orang di rumahnya, dia gerutuhi orang-orang di medsos semuanya yang tidak sesuai dengan pandangannya. Itu namanya CPD. Capek deh. Gelapkah dalam hidupmu hari ini? Apakah ada masalah keuangan? Ada pergumulan-pergumulan? Ingat, ATY, ada Tuhan Yesus. Membangun Tribun Healing Center dan sarananya bukan hal yang mudah, apalagi di masa pandemi ini. Pengusaha saja mungkin pikir-pikir, tapi di sini Tuhan Yesus sudah buktikan kepada dunia. Di tengah pandemi, ada seorang pemuda yang beranjak dewasa, caile, mentang-mentang ulang tahun. Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah penyedia. Dia adalah sumber berkat. Apa yang mustahil bagi dunia, Tuhan buktikan. Geraha IHS dengan segala pergumulannya, segala kontroversi dan fenomenalnya, dan awalnya ketika mulai pelayanan ini merintis 2015 dengan segala penolakan yang ada dari lingkungan, masyarakat. Wajarlah, kita usaha saja sekuler pasti ada namanya perintisan, tak kenal maka tak sayang. Awal-awalnya bagaimana, kisah-kisah sedihnya bagaimana. Jadi kalau pelayananmu hari ini engkau melayani satu tempat terus melalui tantangan, itu hal yang normal saja. Disitulah kita kasih tunjuk, I have faith, aku punya iman. Karena iman mengerjakan sesuatu yang kita belum kelihatan, tapi kita percaya di balik apa yang kelihatan ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hari ini pelayanan yang Tuhan percaya kepada kami ini, kami tahu begitu sederhana. Tapi apakah kami menunggu untuk perfect baru mulai? Tidak. Kemarin kita tatap muka Time for Bible, itu seperti ini, cuma dalam skop yang besar. Pastor yang instrumennya di setel, pastor yang nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, pastor yang share bacaan firman Tuhan. Udah selesai.
Mungkin bertanya, loh pianonya ada, kok nggak ada yang main? Iya, belum dapat. Tapi ketika Tuhan izinkan sudah, oke, mulailah tatap muka. Itu nggak jadi penghalang, kita mulai dengan apa yang ada pada kita saja. Tidak usah tunggu perfect dulu baru mulai. Kita sedang declare, Tuhan, saya percaya Engkau bukan karena kesempurnaan. Saya percaya Engkau karena saya mau mengikut Engkau. Ya nggak mustahil di hari-hari berikutnya, tatap muka berikutnya, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan menambah-nambahkan, Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan Dia adalah sempurna. Bagian kita adalah melakukan apa yang ada padamu. Ingat, kita ini rumah berkat. Ada Tuhan Yesus, dan apa yang Tuhan Yesus buat ketika tidak ada makanan. Kita tiru ya sama-sama. Saya mau tiru ini apa? Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengucap syukur, dan Tuhan Yesus tetap membagi-bagikan kasih. Luar biasa lah. Itulah sebabnya. Jadi kita jangan hanya melihat kontroversinya orang-orang datang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus, tapi kita ikuti dong kehidupan Tuhan Yesus seperti apa. Dan demikian pun hari ini, kalau banyak rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh dunia yang Tuhan percayakan pelayanan yang besar, berbondong-bondong orang datang untuk minta doa atau dilayani oleh hamba Tuhan yang Tuhan percaya ini, kita jangan lihat sisi fenomenalnya dong, tapi kita lihat bagaimana ketika dia merayap, dia tersungkur, dia berdoa, bagaimana kehidupannya sehari-hari, bagaimana sacrifice-nya waktu dia ikut Tuhan. Banyak orang nggak melihat ini di belakang layarnya. Orang hanya melihat fenomenalnya. Wah, hamba Tuhan di kota ini banyak orang datangnya kalau dia khotbah atau dia melayani. Hamba Tuhan ini, misalnya yang terkasih pastor bernama ini, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindon, ketika dia ada di kota misalnya di Balikpapan nih, waduh, dia buat di dom acaranya, ramai yang datang. Kita jangan lihat fenomenalnya aja, kita lihat bagaimana beliau merintis pelayanan, bagaimana beliau ketika mulai melayani, bagaimana kehidupan setiap hari. Itu Bapak Ibu sekalian, jadikan hidupmu rumah berkat. Ada orang sakit, jangan dihakimi. Ada orang berdosa, pastor ini jadi hamba Tuhan ya, tidak berani menghakimi orang lain. Ya sudah, itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, hidupmu adalah rumah berkat. Ketika ada persoalan datang, jangan berhenti berdoa. Ketika ada kelemahan datang, jangan takut mendoakan penyembuhan. Dan ketika ada pergumulan masalah ekonomi, ATY, ada Tuhan Yesus, kita tetap mengucap syukur, tetap berdoa, dan tetap melakukan kasih, bagikan kasih, dan sumber kasih itu akan terus memenuhi kehidupan kita semua. Let's pray. Tuhan Yesus, kami dikenyangkan loh Tuhan. Firman Tuhan itu mengenyangkan kami loh Tuhan. Terima kasih. Betul-betul Tuhan pernah berkata dan kami merasakan, kami alami bahwa firman-Mu adalah benar-benar makanan. Kami sedang makan dan menikmati firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu yang mengenyangkan kami. Kami hidup dan kami melayani-Mu Tuhan. Kami hidup dan kami meneladani-Mu Tuhan. Kami hidup dan kami mau untuk mempercayai setiap perkataan firman-Mu ini adalah bagian kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kalau selama-lamanya. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan ini, yang tubuhnya sedang mengalami kelemahan. Angkatlah tanganmu saat ini. Saya percaya
Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saat ini kau angkat tangan oleh karena pergumulan yang kau hadapi, termasuk sakit dan juga rindu untuk didoakan. Let's pray together. Angkat tangan. Karena Tuhan Yesus, Dia sanggup menjawab doamu. Waktu engkau angkat tangan saat ini, hadiratmu Tuhan Yesus men-touch setiap tangan-tangan yang terangkat. Dan saya ucapkan, in Jesus name, terlepaslah engkau dari kelemahan tubuhmu, beban, sakit penyakit, dan diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang tertabur ini membuat kita hidup dari dalam rumah Tuhan. Kita akan memberkati. Dari dalam hidup saudara-saudara, rumah berkat, engkau bukan membawa persoalan, tapi sejak hari ini, in Jesus name, engkau menjadi saluran berkat. Disembuhkan untuk mendoakan orang kesembuhan. Diberkati untuk memberkati sesama yang membutuhkan. Diberi kelimpahan supaya kita bisa menjadi kesaksian, membagi-bagi berkat Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini, buktikan janji Tuhan ya dan amin. Saudara-saudara yang percaya, amin. Firman Tuhan, engkau akan melihat kalau keadaan baik, semua orang baik-baik saja, tidak ada gemuruh pujian. Tapi kalau dalam masa kekeringan seperti Yusuf, atau masa pandemi seperti hari ini, engkau bisa menjadi rumah berkat, saluran berkat. Bukan hanya gemuruh tepuk tangan. Orang-orang akan standing applause dan berkata, Tuhan Yesus hidup dalam hidup Anda. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan Yesus memang pantas dipermuliakan. Maka firman Tuhan ini bukan cuma sekedar firman terkubur, tapi firman yang dihidupi oleh orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus mau demonstrasikan kasih dan berkatnya, kemurahan dan kebajikannya di dunia ini. Lewat siapa? Lewat Bapak Ibu sekalian yang berani berkata, Tuhan, saya tahu hari ini hidupku bukan kesia-siaan, hidupku bukan putus asa, hidupku adalah rumah berkat. Ketika saya ketemu orang sakit, saya doa kesembuhan buat dia. Saya tahu bukan saya hebat, saya tahu Tuhan Maha Penyembuh. Ketika saya melihat ada orang yang susah, saya mau Tuhan kasih dia makan. Meskipun saya bukan pengusaha kaya, saya bukan sultan, saya bukan crazy rich yang lagi banyak omongan hari-hari ini. Saya anak Tuhan, orang percaya, tapi saya mau jadi berkat bagi orang lain. In Jesus name, soli Deo Gloria. Diberkatilah engkau dan keluargamu, rumah tanggamu, kesehatanmu, keturunanmu, studi dan studi anak-anakmu, pekerjaan tanganmu, buah tanganmu, buah pikiranmu, imanmu, pelayananmu, kerohanianmu, rohmu. Diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes! Selamat masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat ya. Dapat berkat rohani. Yes! Tuhan Yesus memberkati. Ingat, sola fide. Hiduplah oleh iman, karena dia adalah Immanuel. Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. In Jesus name, in Jesus name. Amin, amin. Pujian segala perkara ini membawa kita masuk di hari yang baru dengan semangat sukacita. Yes, amin. Ingatlah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Segala perkara dapat kau tanggung. Ingat ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Tuhan Yesus penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Aku adalah rumah berkat. Amin. Memenuhi keperluanku. Tuhan Yesus jadi aku rumah berkat. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami masuk hari yang baru, sukacita full. Amin. Percayalah. Ya, kami percaya. In Jesus name. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus memberkati semua rumah berkat Tuhan Anda dan saya. Bless you all. Shalom semuanya.